Udah lama ya kita nggak ngebacot. Alright, video ini teruntuk kalian yang sedang kerja jadi seorang software engineer atau mungkin yang masih kayak meraba-raba ya dunia software engineering atau programming itu kayak gimana dan heran gitu. Kayak kedepannya gimana ya cara gue bisa menjadi seorang senior software engineer. Well, pertama-tama gue mau kasih tahu kalian bahwa definisi senior ya itu beda-beda untuk setiap tim, setiap company, setiap project, pokoknya setiap orang itu pasti memiliki definisi berbeda-beda atas kata senior ini. Jadi sorry to say nggak ada standar universal yang bisa kita gunakan untuk ngedefine kayak level senior itu seperti apa. Cuma di video kali ini gue mau share aja beberapa experience yang gue miliki tentang hal-hal apa aja yang membuat atau membantu gue untuk menjadi lebih dewasa atau lebih senior sebagai seorang software engineer atau seorang programmer gitu. Cuma disclaimer bahwa ini adalah versi pengalaman pribadi gue. Jadi kalau kalian memiliki pengalaman sendiri yang kalian mau sharing, ya silakan banget di comment section. Gue seneng juga kok ngebaca-bacain apa curhatan-curhatan dan sharing experience dan knowledge kalian di comment section video-video gue. Oke, tapi sebelum itu sedikit pesan dari sponsor video hari ini, Komo. Teruntuk kalian para pekerja digital nih yang sering dealing dengan klien-klien. Bingung gak sih harus bales dan ngurus chat klien dari platform messaging yang beda-beda? Santai aja, ada Komo. Dengan Komo lo bisa ngegabungin semua chat dari WhatsApp, DM IG, Facebook Messenger, email, telepon, dan lain-lain menjadi satu inbox aja. Plus, semua profil klien dan history chatnya aman kesimpan semua di sana. Nah, lebih gokil lagi kalau di Komo itu satu nomor WhatsApp itu bisa dipakai buat bales chat oleh beberapa admin sekaligus. Jadi kalau lo punya tim atau bisnis yang lebih besar, mulai rame dan butuh admin-admin yang lebih dari satu orang, cobain Komo jadi jauh lebih gampang ngurus chatnya. Terus bingung gimana cara bedain chat dari klien yang baru, dari klien yang mau di follow up, yang lagi nego, dan sama yang lagi ngurus pembayaran? Tenang aja karena ada fitur sales pipeline yang bakal ngebantu lo ngelompokin chat-chat ini ke kategorinya masing-masing. Terus lo bisa custom pipeline-nya sesuai keperluan bisnis lo, biar kerjaannya makin rapi dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan lo sendiri. Terus yang paling kece di Komo juga ada chatbot bernama Salesbot yang bisa diatur juga sesuai kebutuhan bisnis lo. Nggak hanya itu, Komo juga punya mobile apps, jadi lo bisa ngawasin bisnis dan balas chat dari klien, baik dari laptop ataupun HP lo. Dan yang pastinya performa bisnis lo ini juga bisa lo pantau dari dashboard Komo. Jadi nunggu apa lagi? Daftar Komo sekarang juga, lo bisa cobain secara gratis 14 hari, dan lo bisa dapetin promo spesial menggunakan kode KOMO Promo 15 pas mau daftar langganan. Terus lo juga bisa minta demo produk gratis sama tim Komo lewat websitenya. Oke, kembali ke video. Kita mulai dari pembahasan hal-hal teknikal yang membantu gue grow sebagai seorang software engineer. Yang pertama adalah code standard. Dulu gue waktu awal-awal belajar coding, itu gue tiap kali nulis code itu sangat-sangat barbar. Gue nggak punya convention nama file dan variabel, file structure-nya berantakan, terus gue nulis code-nya nggak readable, terus gue nggak kasihin dokumentasi. Ya, justifikasi atau alasan gue pada saat itu adalah, ya kan gue ngoding sendiri saat ini gitu. Ya gue pasti tahu lah apa yang gue tulis dan ya gue pasti ingat kok cara kerjanya semuanya. Tapi 1 bulan kemudian gue harus ngebaca codingan gue yang lama. Ya begitulah gitu. Gue udah nggak tahu apa yang gue tulis dan gue nggak ngerti cara kerja code ini kayak gimana. Memiliki habit untuk memaintain standar codingan yang baik adalah ciri-ciri seorang programmer yang udah makin dewasa. Jadi ngodingnya tuh mentalnya udah bukan ya udah yang penting fiturnya jadi, tapi juga udah mikirin ke depannya cara maintainnya itu seperti apa. Coba lo bayangin gimana nanti kalau ada orang-orang lain yang join ke project lo. Pastinya kita bakal memiliki ya style dan preferences masing-masing. Tapi dengan adanya code standar yang udah ditentukan, semua engineer pasti jadi ya udah ngikutin standar tersebut, code base-nya lebih terstruktur dan project-nya jadi lebih mudah untuk di-maintain. Dari tadi kita ngomongin code standar, tapi sebenarnya apa sih cakupan code standar itu? Apakah code standar itu clean code dan clean architecture yang sering aku denger-denger bang? Ya itu nggak salah, benar itu termasuk. Tapi sebenarnya nggak cuma itu. Gue nggak bisa list down semuanya pastinya, tapi mungkin gue akan kasih beberapa referensi ke kalian supaya nanti kalian bisa explore sendiri. Kita bisa mulai dari hal-hal yang paling simple. Yang pertama mungkin code style atau code formatting ya. Bentuk codingannya tuh kayak gimana. Misalkan nanti setelah if itu langsung kurung kurawal atau enter dulu baru kurung kurawal. Nah itu sebenarnya wajib juga ada standarnya. Di setiap project atau setiap tim tuh ada juga standarnya. Jadi walaupun kelihatannya kayak simple banget, tapi sebenarnya itu lebih baik distandarisasi supaya setiap orang yang mau ngebaca code base-nya udah tahu gitu. Kadang
Soalnya bentuknya beda aja tuh udah mengecohkan kita yang mau ngebaca codingan orang lain. Terus yang kedua, kita juga punya lint rules atau peraturan-peraturan yang udah ditentukan. Biasanya kalau gue di project JavaScript itu pakai ESLint. Nah, ini mencegah codingan kita tuh kotor, kayak misalkan ada variabel yang nggak kepake, atau kalian misalkan pakai TypeScript tapi nggak dikasih type, atau mungkin kalian menggunakan pola codingan yang sebenarnya kurang efektif lah bisa dikatakan. Agak susah gue jelasinnya kalau secara singkat, tapi ya kapan-kapan kalau kalian mau dibikin videonya boleh, nanti gue coba jabarin gitu. Nah, yang ketiga itu ada juga file structure. Nah, ini udah pasti banget ya. Kalau kita di dalam sebuah project yang code base-nya mungkin udah mulai gede gitu, ya kita harus ngedefine bentuk filenya itu, folder-foldernya, nama-nama filenya, cara nulisnya itu kayak gimana, ditaruh di mana, codingan apa, ditaruh di file apa, ditaruh di folder apa, ditaruh di kelas apa, dan seterusnya. Itu wajib banget ditentukan. Jangan sampai misalkan kita bikin, misalkan lo di project front end, lo bikin sebuah komponen kecil, tapi ditaruh di dalam folder yang harusnya lo taruh pages gitu. Misalkan satu page yang gede, tapi malah lo taruh komponen kecil. Nah, itu kan udah menyalahi aturan banget. Terus nanti developer yang kerja di dalam project itu pasti bakal bingung kan, ini kenapa ada komponen ini, apakah ini satu page sendiri atau komponen gitu. Terus berikutnya yang pasti lo harus memiliki dokumentasi. Nah, nanti gue akan bahas juga di selanjutnya, jadi gue nggak akan jelasin di sini. Terus testing itu udah wajib banget, jangan sampai lo punya code base dan nggak pernah dites, sehingga nanti kita nggak tahu gitu kalau misalnya kita ngeganti di codingan kita di bagian tertentu, apakah akan nge-break bagian-bagian yang lain atau tidak. Terus yang terakhir mungkin standar untuk kolaborasi seperti commit message atau bahkan cara submit kerjaan. Kalau misalkan di GitHub itu misalkan lewat pull request, kalau di GitLab pakai merge request, nah itu isinya apa aja. Terus metode branching yang digunakan itu style projectnya seperti apa, nah itu juga wajib ditentukan supaya setiap developer itu udah tahu kira-kira kalau gua mau berkolaborasi itu caranya seperti apa. Sekali lagi ini hanya beberapa contoh yang gue bisa kasih dalam durasi yang singkat ini. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi mungkin kalian bisa start dari situ dulu. Kesimpulannya, memang tujuan kita sebagai programmer adalah make things work, yaitu membuat fitur bisa bekerja. Tapi seiring berjalannya waktu kita juga harus memperhatikan ke depannya itu seperti apa. Jangan lupa bahwa sistem itu butuh maintenance, dan untuk mempermudah maintenance dan future development, ada baiknya kita menentukan dan mengikuti code standar yang sudah dibuat. Next, tak bisa dipungkiri bahwa faktanya adalah ketika kita awal-awal belajar programming, ya kita taunya cara nge-CRUD doang. Nge-CRUD maksudnya, nge-create, read, update, delete. Dan ini nggak ada salahnya sama sekali ya, karena tujuan inti dari software itu juga mengolah data yang udah ada. Jadi create, read, update, delete juga, cuma metodenya aja yang makin lama makin kompleks. Dan di awal-awalnya mungkin kita cuma tahu, oke, ada web, ada API, ada database, done. Tapi sering berjalannya waktu, project kita datanya makin banyak, usernya juga makin banyak, fiturnya makin kompleks. Tiba-tiba arsitektur yang tadinya cuma ya 3 komponen itu doang, web, API, database, itu udah nggak kuat dan kita harus mencari cara lain untuk mengakomodasi semua kebutuhan produk kita. Di titik inilah seorang engineer itu juga harus upgrade dari sisi arsitekturnya. Nggak cuma ya ngerti ngoding fitur doang. Salah satu experience yang sangat berharga buat gue ketika dikasih tanggung jawab untuk menjadi lead adalah memutuskan arsitektur teknologi yang digunakan. Gue trial dan error menggunakan teknik-teknik yang gak diajarin tuh waktu gue masuk bootcamp. Yang tadinya gue cuma tahu ya udah lo punya REST API, nge-query ke database, selesai. Sekarang tiba-tiba gue harus implementasi caching yang bener, menggunakan tools kayak tiba-tiba queue. Apaan tuh queue? Mana gue tahu tentang queue waktu belajar di bootcamp. Habis itu harus mikirin juga horizontal scaling dan berbagai macam hal-hal lainnya. Gue nggak bisa bilang bahwa implementasi yang gue terapkan itu sempurna, tapi lewat experience yang berharga ini gue juga bisa belajar tentang arsitektur sebuah sistem sambil mempertimbangkan efisiensi dari segi biaya atau budget. Lumayan banyak juga dari viewers ataupun junior-junior gue di company yang nanyain kayak, lu kan emang hal-hal ini nggak diajarin gitu di kuliahan ataupun di bootcamp, tapi kok lu bisa tahu gitu tentang topik-topik ini? Jujur kalau gue pribadi adalah dari YouTube, karena gue sering nonton konten programming gitu di YouTube, jadi ya isi recommended di home YouTube gue adalah hal-hal yang berbau programming dan software engineering. Terus yang gue tonton itu biasanya juga bukan
Terus yang biasanya gue tonton itu biasanya juga bukan yang tutorial atau semacamnya, lebih ke orang sharing-sharing aja tentang kayak implementasi mereka untuk fitur A di company mereka atau di kerjaan mereka itu kayak gimana, experience mereka waktu nge-handle sesuatu tuh kayak gimana. Ya kurang lebih seperti apa yang gue sedang lakukan sekarang ya, sharing experience gue ke kalian ini. Contohnya recently Pak Eko dari Programmer Zaman Now itu lagi bikin konten reaction ya kan ke artikel-artikel. Nah dari nonton konten kayak gitu aja tuh udah ngebuka wawasan gitu. Walaupun gue nggak tahu gitu ya kayak cara implementasi coding di penerapan aslinya tuh kayak gimana, tapi gue udah gambaran gitu. Oh ternyata kalau mereka ngehandle jutaan data itu mereka prosesnya seperti ini. Gue denger buzzword atau topik-topik pemrograman yang baru, dan nanti mungkin ketika gue ketemu problem yang mirip ya gue udah tahu kira-kira apa yang harus gue cari. Implementasinya memang belakangan aja, ketika gue udah ketemu problemnya, ketika gue udah ngerasain gitu cara bagaimana harus bisa nge-solve problemnya gitu. Tapi minimal kalau lu belum tahu tentang apa yang lu harus cari kan juga bingung ya. Jadi sebenarnya cukup dengan nonton yang kayak ya udah yang sekedar tahu aja, pernah denger doang, implementasinya nanti belakangan gitu. Supaya nanti ngebantu pas lu bener-bener udah ketemu gitu, lo udah tahu harus cari topik apa. Intinya semakin tinggi jabatan lo atau semakin tinggi level lo, ya tanggung jawab lo juga akan meluas atau makin banyak. Nggak cuma yang ngoding fitur doang, tapi sekarang udah harus merhatiin arsitektur sistemnya itu seperti apa. Oke, poin berikutnya ini gue agak bingung sih mau masukinnya ke technical atau non-technical, tapi kayaknya ini masih agak technical sih, jadi gue masukin ke technical aja deh. Code review. Ketika kita ngerjain project dan kolaboratornya itu mulai rame, ada baiknya kita mengimplementasi code review di dalam workflow kita. Tujuannya bukan untuk ngekritik temen lo sampai mereka kena mental, bukan, tapi supaya kualitas code-nya itu tetap terjaga. Dalam code review kita itu bisa ngecek hasil kerja teman kita, apakah mereka udah mengikuti code standar yang udah ditentukan, atau mungkin mereka menggunakan algoritma yang agak pelan gitu, terus lo memiliki ide untuk cara membuatnya lebih efisien, atau ya cuma buat sekedar tahu aja temen lo itu ngerjain apa dan cara kerja fiturnya itu seperti apa. Karena di dalam tim itu biasanya kan kita megang fitur yang beda-beda gitu, jadi knowledge kita tentang produk yang keseluruhan yang kita build itu sangat-sangat terisolasi. Nah, dengan code review ini ngebantu lo juga untuk tahu what's happening di daerah-daerah fitur yang lo belum pernah sentuh. Selain itu semua, di dalam code review lo juga bisa menerima dan memberi feedback. Jadi ada proses belajar mengajarnya lah ya, bisa dikatakan ya. Secara otomatis ya kalian bisa sharing ilmu, bertukar ilmu, dan saling membuka wawasan. Dan code review itu bukan tentang si paling jago ngeguruin nih junior-juniornya, bukan tentang itu. Karena kenyataannya yang paling jago, yang paling senior aja bisa aja miss beberapa hal di dalam codingan mereka yang perlu, sehingga mereka perlu dicek juga gitu hasil kerjanya. Intinya code review itu proses berbagi, terima kritik dan saran, saling membuka wawasan, dan tujuannya cuma satu kok, untuk nge-improve project kalian secara keseluruhan. Dan percayalah bahwa proses ini akan membuat lo menjadi seorang software engineer yang lebih dewasa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang non-technical. Dan iya, banyak juga poin-poin non-technical yang akan membantu lo grow sebagai seorang software engineer. Yang pertama, dokumentasi. Hal yang paling malas seorang developer atau seorang programmer itu lakukan, yaitu nulis dokumentasi. Sebelum kalian nyerang gue, iya gue tahu gue juga pemalas dalam hal menulis dokumentasi. Kalian bisa lihat sendiri project open source gue di GitHub, gue males nulis dokumentasinya, belum up to date. Menulis docs adalah sesuatu yang sangat membosankan, jujur. Memang benar gitu kok. Tapi sebenarnya dengan adanya dokumentasi ini bisa membantu tim lo itu menjadi lebih terarah. Misalkan lo lagi ngerjain project di company gitu ya, terus ada anak baru nih datang gitu. Dia kan masih nol ya pengetahuan, maksudnya pengetahuan tentang code base yang lo lagi kerjain. Terus daripada lu harus dikte gitu, nih standar codingannya kayak gini, workflow-nya itu seperti ini, SOP yang lu harus ikutin seperti ini. Daripada lu harus dikte dan anaknya itu harus nanya-nanya juga ke lu, ngeganggu waktu lu coding juga, lebih baik ya dari awal udah bikinin dokumentasinya tertulis gitu, supaya ya kalau misalkan ada orang yang baru, onboardingnya tuh gampang. Ya udah tinggal refer ke dokumentasi aja. Informasinya pun di sana beragam ya, bisa mulai dari product knowledge, SOP atau workflow-nya itu seperti apa, abis itu standar code-nya kayak gimana, file structure-nya kayak gimana, naming convention-nya kayak gimana, dan masih banyak hal lain. Intinya, informasi yang lo rasa itu penting untuk orang tahu di dalam project lo, ya lo taruh di situ. Memang kalau nulis docs itu agak menyebalkan gitu kan, soalnya kan kalau kita nulis codingan itu kan kelihatan hasilnya gitu. Kalau docs kan enggak, ya udah cuma jadi tulisan doang. Belum lagi lo harus mikirin kata-kata, gimana caranya supaya orang itu pas baca dokumentasi itu loh, itu langsung ngerti. Dan iya, gue tahu
sangat-sangat nyebelin. Tapi percayalah, dengan adanya dokumentasi ini akan sangat save time banget buat lo di masa depan. Jadi teman lo itu nggak harus selalu saling nanya, saling chatting, dan ngeganggu waktu coding. Semuanya bisa memiliki informasi yang centralized, tinggal refer ke situ aja. Dan by the way, nulis docs itu nggak ada standar industrinya ya. Jadi nggak ada standar universal kayak golden standard itu harus kayak gini kalau nulis dokumentasi. Enggak. Intinya adalah yang penting tim lo paham, tahu kalau mau cari sesuatu itu di mana. Toolsnya sendiri pun beragam banget. Kalau gue secara pribadi untuk project-project atau mini project, dan gue secara pribadi itu pakainya Notion karena dia gratis dan praktis. Ada juga Jira Confluence ya dari Atlassian yang bisa nyambung langsung dengan project management tools lo ya, Jira Software. Jadi lo nggak perlu pisah-pisah platform lagi. Kayaknya kebanyakan startup juga makainya Jira sih. GitHub juga ada fitur dokumentasinya sendiri untuk setiap repositori yang lo bikin, itu namanya GitHub Wiki. Atau kalau kalian lebih suka bikin dokumentasi yang bentuknya itu kayak website, kalian kayak ngoding website beneran, nah itu kalian bisa cobain Nextra. Nah nanti gue akan taruh link di description hasil dokumentasi yang gue buat pakai Nextra itu kayak gimana. Itu ada di open source project gue yang wilayah Nusantara API. Oke, next, ini poin yang menurut gue sangat-sangat underrated. Time and people management. Ketika posisi lo di company atau tim itu naik, otomatis ya tanggung jawab juga naik. Tetapi tanggung jawab itu tidak selalu dalam bentuk codingan atau fitur. Terkadang tanggung jawab itu juga bisa dalam bentuk orang. Misalnya lo udah punya experience nih, lo udah kerja taruhlah 5-8 tahun gitu. Otomatis ya kategorinya mungkin udah cukup sepuh lah ya. Nanti ketika di tim lo itu masuk seorang anak baru yang experience-nya mungkin belum sebanyak lo, otomatis lo sebagai sang sepuh, ya elah sepuh, itu memiliki tanggung jawab untuk mentoring junior lo. Tapi ya bukan harus dimanja juga, itu mah namanya emang udah ngerepotin aja. Nah, selain mentoring junior-junior ini, selain memiliki junior sebagai tanggung jawab, orang-orang di luar divisi lo itu mungkin udah mulai melihat lo sebagai seseorang yang bisa dikontak, sebagai seseorang yang sepuh yang bisa melakukan requestan dari divisi lain. Ini ya, gue ngomong based on experience aja, dan biasanya terjadi di company atau tim yang belum memiliki SOP atau workflow yang jelas. Apalagi kalau nggak ada PM-nya. Di situasi kayak gini, ada loh orang-orang yang akan ada aja requestnya gitu. Mungkin tiba-tiba minta fitur baru, fiturnya speknya ganti, minta ditarikin data ini, data itu, abis itu minta bikinin dokumen ini, yang sebenarnya ya boleh sah-sah aja gitu. Tapi kadang-kadang ya suka sembarangan aja karena nggak ada perantaranya mungkin. Nah ini menurut gue salah satu tantangan terbesar gue juga sih sebagai seorang lead saat ini. Karena gue harus balance antara ya ngerjain kerjaan gue yang bersifat fitur, harus mentoring junior gue, dan harus ngeladenin juga requestan dari ya oknum-oknum ini. Multitasking kayak gini tuh jujur sangat mentally draining, exhausting banget, capek banget. Tapi ya emang ini adalah bagian dari growing process kalau kita mau menjadi seorang yang lebih senior. Jujur untuk poin ini gue nggak bisa ngasih solusi untuk kalian kayak gimana sih cara ngadepinnya, gimana cara ya tipsnya, bahkan gue nggak bisa ngasih sama sekali. Karena jujur ini harus beneran kalian rasain sendiri, baru kalian bisa ngerti dan mulai tahu gitu cara ngehandle-nya kayak gimana. Saat ini ya gue bukannya mau menyombongkan diri, tapi udah terasa natural aja bagi gue untuk handle gitu. Karena ini ya udah menjadi bagian dari keseharian gue. Dan sekarang ya udah bisa handle aja gitu. Tapi mungkin satu hal yang gue bisa kasih tahu ke kalian yang membantu gue banget adalah membuat sebuah agenda gitu. Jadi gue nge-list down request atau task-task yang gue harus kerjain itu apa aja. Terus biasanya nanti setiap pagi itu gue review. Jadi kalau gue di company saat ini kan daily stand up-nya itu sekitar jam 9.30. Start kerjanya jam 9. Nah dari jam 9 sampai 9.30 itu biasanya kan ya belum fokus untuk ngoding. Ya gue review aja dulu kayak task-task apa aja yang harus gue kerjain, fitur mana yang gue harus coding, apa yang gue harus review hari ini, request apa yang gue harus ladenin untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Abis itu gue coba prioritasin dan gue kerjain satu per satu. Oke, sekarang poin yang paling terakhir, yaitu pemahaman terhadap domain produk atau bisnis proses dari apa yang lo lagi kerjain sekarang. Selama 1 tahun lebih ini gue kerja di fintech, ini sangat mengajarkan gue betapa pentingnya lo harus paham dengan domain atau produk yang lo lagi kerjain. Baik itu dari sisi fitur atau arsitektur atau hal-hal yang teknis ya, sampai bahkan ke hal-hal yang non-teknis.
mulai dari regulasi dan peraturan, lisensi, habis itu perizinan dan kawan-kawannya. Mungkin ini emang nggak harus banget kita sebagai programmer yang ya sebenarnya hitungannya harusnya ya gue terima spek, abis itu gue kerjain berdasarkan spek yang ada aja. Tapi in most cases, kalau lo kerja di sebuah startup, apalagi lo memiliki posisi yang lebih senior, ya lu mau nggak mau akan ngerangkap untuk ngerjain hal-hal kayak gini juga. Gue nggak pernah menyangka bahwa di kerjaan gue sekarang gue harus berurusan dengan hal-hal yang non teknis, tetapi berdampak juga ke yang teknis. Ada peraturan dan regulasi, server itu speknya harus kayak gini, harus nyimpen data ini, cara nyimpennya kayak gini, workflow aplikasi, SOP-nya itu, bukan workflow aplikasi, tapi workflow development-nya itu, SOP-nya itu udah ditentukan, memiliki standar tertentu. Itu ternyata ya cukup ribet juga, ternyata nggak semudah yang gue bayangkan. Nah, selain hal-hal kayak regulasi, lisensi, dan lain-lain, akan sangat membantu juga kalau lo paham tentang proses bisnis yang terjadi di dalam produk lo. Kalau lo udah mulai ngerti proses bisnis yang harusnya terjadi, lo akan mulai ngoding bukan cuma sekedar ya udah gue ikutin spek yang penting jadi gitu, tapi udah mulai ngoding supaya bisa memenuhi kebutuhan dari produk lo. Paham gak sih maksud gue? Contoh nih, misalkan lo mau bikin sebuah apps yang ada walletnya gitu, terus ada fitur transfer wallet antar user gitu kan. Ya udah, lu bikin UI-nya, lu bikin API-nya, lu bikin function untuk transfer, nambah dan ngurangin wallet user, oke, dan tiba-tiba tapi lu nggak bikin jurnalnya atau history transaksinya. Jadi ya otomatis lu nggak bisa ngeliat history dari saldo user itu kayak gimana. Cuma tahu sekarang user punya berapa, tapi nggak ada mutasi rekeningnya istilahnya. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi yang ngebuat saldo user itu ngaco, ya lu nggak bisa nge-track gitu. Ini kesalahannya terjadinya di mana? Karena lo nggak bisa nge-track history penggunaan walletnya. Dan itu cuma satu contoh yang simple aja. In reality akan jauh lebih rumit dari ini. Gue tahu kalian mikir mungkin, loh ya kan gue programmernya, gue ngerjain ya sesuai spek aja. Kalau di spek gue nggak disuruh bikin jurnal, ngapain gue bikin jurnal? Istilahnya kayak nambah-nambahin kerjaan gue aja gitu loh. Iya, gue paham banget kok. Gue ngerti banget perasaan seperti itu. Cuma itu kita berasumsi berada di kondisi kerja yang ideal. Kenyataannya nggak akan selalu begitu. Banyak di antara kita, bahkan lebih banyak mungkin di antara kita yang akan kerja di startup yang kecil, manpower-nya mungkin belum cukup, workflow-nya belum mature, SOP-nya mungkin masih nggak jelas. Sehingga kita sebagai programmer juga mungkin ya harus ngerangkap juga untuk mikirin hal-hal yang seperti itu. Jujur ya memang capek juga, tapi ya namanya juga programmer, harus gercep adaptasi. Dan ini juga sebenarnya ningkatin skill dan experience kita juga kok. Nanti kalau misalkan lo udah pernah, misalkan gue lagi kerja di fintech, gue pindah ke fintech lain, oke, gue udah memiliki gambaran kira-kira cara kerjanya itu kayak gimana. Nah, kalian misalkan pernah kerja di manage aplikasi inventory gitu. Pas misalkan ada yang nawarin project, gue mau bikin inventory management system nih, oke, kalian udah tahu cara kerjanya itu seperti apa gitu. Nggak harus lagi nunggu nih dikasih spek sama seseorang, lo udah tahu di luar kepala cara kerja sistem yang bentukannya kira-kira kayak gitu, itu cara kerjanya kayak gimana. Oke, itu aja guys yang gue mau share untuk video kali ini. Sekali lagi ini adalah based on pengalaman gue pribadi. Jadi kalau kalian memiliki pengalaman lain, jangan lupa untuk sharing juga di comment section. Semoga video ini membantu kalian. Jangan lupa like kalau kalian suka videonya, dan subscribe untuk lebih banyak lagi konten seperti ini. Thank you guys for watching. See you guys in the next video. Bye-bye.